Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dan bertatap muka di dalam kesempatan yang sangat berharga ini, di pagi yang sangat sejuk dan indah ini. Karena apa? Semua ini karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama-sama. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan pagi yang penuh dengan keindahan, kesejukan dan rahmat dari Allah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh sahabat, kerabat, istri-istri, anak-anak, cucu-cucu beliau yang dirahmati dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga sholawat ini tersampaikan kepada beliau sehingga kita dapat curahan dan limpahan dari beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan semesta alam menciptakan makhluknya dengan berbagai nikmat dan hikmat yang agung. Menciptakan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadikan dunia sebagai ladang menebar benih kebaikan untuk menuainya akhlak yang baik sehingga kita diberikan ganjaran yang baik dan setimpal di hari akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, saya Muhammad Sa'ban SE pada kesempatan yang sedikit ini akan menyampaikan khutbah atau mau'izatul hasanah yang kami beri judul mencukupkan diri dengan harta yang halal dan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa batawi fima ataqallah ad-darul akhirah wa batawi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansi nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Apa yang dapat kita petik daripada firman Allah barusan yang kami bacakan? 1. Mengharapkan kejayaan, keagungan di kampung akhirat merupakan tujuan seorang muslim. Tidak ada yang kita harapkan
kecuali keagungan, kenikmatan nanti di hari kiamat. Apalagi kita dapat berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang kita sebagai muslim inginkan kelak. Jadi mencukupkan diri dengan harta yang halal dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci kesuksesan untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana senangnya kita apabila berjumpa dengan beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meneteskan air mata saat berjumpa dengan beliau. Maka mencukupkan diri dengan harta yang halal merupakan kunci pertama menuju kesuksesan untuk mencapai kenikmatan besar agung di hari akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahmatullah alaik. Seseorang yang mencukupkan dirinya pada hal-hal yang halal, maka Allah cukupkan baginya dengan halal tersebut berbagai macam kenikmatan batiniyah. Anggap kita punya harta sekian triliun atau sekian miliar, tapi kita dapatkan dari hasil mencuri, korupsi, maka tidak ada kesenangan, ketenangan, keindahan dalam jiwa kita. Walaupun terlihat dengan mata kepala manusia kita bahagia, tapi belum tentu hati dan sanubari kita itu bahagia. Karena apa? Karena Allah telah menjamin barang siapa yang mencukupkan diri dengan harta yang halal, maka dirinya akan diberi kebahagiaan di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Ini apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala tersebut apa maksudnya? Sebagaimana kita tahu, jelas beliau Rasulullah juga berfirman, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma al-umur mutasyabihat." Sesungguhnya harta yang halal atau hal yang halal itu bayyin, jelas, dan yang haram pun juga jelas, dan di antara keduanya terdapat syubhat. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Nabi besar Muhammad SAW, kita sudah jelas, tidak perlu lagi kita tafsirkan. Sudah jelas bagaimana Allah memerintahkan kepada kita umatnya, bagaimana Nabi memerintahkan kita pengikutnya untuk memakan harta yang halal, membedakan harta yang halal dan yang haram, karena kedua-duanya jelas. Hanya manusia zaman sekarang yang menutup matanya daripada hal-hal tersebut, padahal jelas ini halal, ini haram, ini syubhat. Tapi apa? Kita kebanyakan menutup diri dari hal-hal tersebut, seakan-akan kita tidak melihat, seakan-akan kita tidak mendengar, padahal jelas. Makanya seperti saya ucapkan tadi, hadirin wal hadirat, apabila kita memakan harta halal walaupun sedikit, maka jiwa kita akan tenang. Apabila kita memakan harta yang haram, walaupun terlihat banyak di depan mata, walaupun terlihat mewah, maka hati dan sanubari kita akan terusik, akan tidak tenang, tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Apalagi kita hanya menjalani kehidupan sebentar, hadirin, tidak sampai 1000 tahun. Apalagi 5000 tahun sebagaimana umat-umat terdahulu. Kita hanya menjalankan mungkin paling banyak 120 tahun. Jadi bagaimana kita kelak di alam akhirat akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala?
di hari mizan, di hari timbangan. Itulah yang perlu kita matang-matang pikirkan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup saya sampaikan mauidhah atau ceramah atau khatib singkat pada kesempatan hari ini. Semoga perkataan yang sedikit ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi berkah bagi kehidupan kita, dan menjadi manfaat bagi orang lain yang mendengarkan dan yang menjalankan. Amin amin ya mujibas sailin. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.